Saudari-saudara dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari seorang romo berkata atau membuat renungan di dalam sebuah kelompok umat, kelompok kecil umat. Inti renungan romo itu mengatakan bahwa barang siapa mau masuk ke kerajaan Allah, kita harus bertobat. Lalu, siapa yang mau masuk ke kerajaan Allah, mari berdiri. Angkat tangan untuk Tuhan dan katakan, saya siap. Nah, di belakang itu ada seorang bapak yang tetap duduk. Lalu romonya bertanya, Bapak, apakah Bapak tidak mau masuk kerajaan surga? Kok duduk saja? Lalu bapak itu menjawab, mau berangkat sekarang toh Romo, gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kerajaan surga itu tentu menjadi kerinduan hati setiap orang. Tetapi kalau kerajaan surga itu dibuka untuk hari ini, apakah di antara kita di dalam gereja ini ada yang mau mendaftar hari ini? Pemberitaan tentang kabar sukacita kerajaan Allah dan akhir zaman yang kita dengarkan dalam pewartaan bacaan-bacaan hari ini, seperti bacaan pertama dari kitab Daniel dan juga bacaan Injil dari Injil Markus, itu seringkali menimbulkan dua reaksi yang berbeda di dalam manusia. Reaksi yang pertama, ada orang yang mendengar pewartaan tentang hal itu dan lalu menjadi gelisah, takut, dan kurang bahagia, nggak suka begitu. Mengapa orang merasa seperti itu? Mungkin yang paling dalam, kalau kita cari alasannya, itu adalah apa kira-kira? Alasannya macam-macam. Kalau yang masih muda, anak-anak muda ditanya, mau masuk kerajaan surga hari ini? Waduh, Romo, kan saya belum menikah. Oh ya, kalau Romo mungkin cari yang sudah nikah. Kamu baru saja menikah, siap masuk kerajaan surga hari ini? Lu kan belum punya anak, Romo, gitu. Lalu yang sudah punya anak mungkin, kamu sudah punya anak. Anak saya masih butuh saya, Romo, nanti belum mentas. Bagi yang sudah anaknya mentas atau sudah dewasa, nah, anak kan sudah dewasa, baru saja mantu, siap masuk kerajaan surga, masih pengen ngomong cucu, Romo, gitu. Lalu, saudara-saudari terkasih, intinya apa? Intinya kita seringkali merasa belum siap. Kebelum siapan, keadaan merasa belum siap itu membuat orang seringkali merasa gelisah, takut, cemas ketika mendengar berita tentang kerajaan Allah. Tetapi orang lain itu ada yang ketika mendengar berita kabar tentang kerajaan Allah, akhir zaman, dan juga akhir dunia, itu merasa optimis, merasa gembira, merasa bahagia. Alasannya, kalau dicari yang paling dalam, itu ternyata ya selama ini di dunia ini saya sudah berusaha mencintai Tuhan dan saya merasakan cinta Tuhan itu begitu besar untuk saya. Maka saya rindu, saya sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan yang selalu mencintai saya dalam hidup saya, menganugerahkan mukjizat-mukjizat kasih-Nya untuk hidup saya. Tetapi saya belum pernah melihat. Saya rindu di kerajaan surga, itu saya bisa memandang wajah Allah. Tuhan yang mencintai saya dan saya cintai di dunia ini, yang belum pernah begitu dekat dan begitu akrab akan saya alami di sana. Maka kerajaan surga menjadi kerinduan baginya. Akhir zaman menjadi hal yang dinantikan bagi orang-orang seperti itu. Saudara-saudariku terkasih, apapun reaksi saya dan reaksi Anda atas
pemberitaan tentang akhir zaman, datangnya kerajaan Allah secara penuh. Kita dengar bersama, apapun reaksi kita dengar bersama di akhir pewartaan Injil Markus hari ini, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku, sabda tentang akan datangnya akhir zaman itu tidak akan berlalu. Itu artinya apa? Itu artinya pasti akan terjadi. Kalau akhir zaman terpenuhinya, datangnya kerajaan Allah secara penuh, bagi kehidupan kita itu pasti akan terjadi. Dan hanya masalah waktunya saja yang kita belum tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam permenungan saya menemukan ini. Yang membuat orang gembira atau takut terhadap berita datangnya akhir zaman atau terpenuhinya akhir zaman itu adalah sesungguhnya relasi kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan yang cukup dekat, ia tidak akan merasa takut. Karena apa? Karena itu justru dipandang sebagai kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah secara penuh. Tetapi orang yang merasa belum siap, seringkali muncul kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Apalagi seringkali gambaran tentang akhir zaman itu digambarkan dengan suasana penghakiman. Waktu kecil Anda mungkin pernah ingat orang atau teman-teman kita mengajarkan kalau masuk kerajaan surga itu, masuk surga atau masuk neraka itu harus berjalan di rambut dibelah 7. Wah, bagaimana rambut kita ini sudah kecil dibelah 7 terus harus jalan di tengahnya. Berarti yang masuk surga itu hanya tukang akrobat yang bisa jalan di tempat. Kita jadi takut. Tetapi saudara-saudariku terkasih, yang terpenting bukanlah akrobat atau keterampilan, tetapi kedalaman relasi kita. Maka buat saya, buat Anda, buat kita semua, pewartaan Injil hari ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau menimbulkan kecemasan hati kita, tetapi dari kasih-Nya yang begitu besar kepada Anda dan kepada saya, Tuhan mengingatkan. Tuhan tahu kita ini sering lupa. Kesibukan kita di dunia sering membuat kita kehilangan fokus bahwa tujuan terakhir hidup kita itu di dalam kehidupan kekal. Semoga apa yang Tuhan lakukan hari ini dengan mengingatkan kita, membuat kita mampu melihat hidup kita, membuat resolusi baru dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengantisipasi datangnya kerajaan Allah secara penuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.